Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang penulangan balok. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah praktikum batu dan pembesian, dengan harapan dapat membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih baik. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zikri Firmansyah dengan 3 digit NIM terakhir 011. Yang kedua ada Angger Kusuma Asmarani dengan 3 digit NIM terakhir 005. Yang ketiga ada Yuliska Aisyah Dwi Cahya dengan 3 digit NIM terakhir 013. Yang keempat ada Krisna Leo Agung Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 020. Dan saya sendiri Vanri Arjuna Bagaskara dengan 3 digit NIM terakhir 033. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama ada daftar isi. 1. Pengertian balok beton bertulang. 2. Pemilihan besi tulangan. 3. Fungsi balok beton bertulang. 4. Tahapan pengerjaan balok. 5. Cara pengerjaan penulangan balok. Dan 6. Pembahasan perhitungan tulangan. Selanjutnya ada definisi balok beton bertulang. Merupakan komponen struktur material komposit, kombinasi material beton dan baja tulangan, yang digabungkan menjadi satu kesatuan konstruksi. Yang kami kutip dari sumber Muhammad Anwar Ridwan N. Eno Yuniarto 2023. Analisis elemen hingga terhadap perilaku balok beton bertulang yang diperkuat dengan menggunakan metode deep embedment. Selanjutnya ada pemilihan besi. Pemilihan besi tulangan dalam konstruksi. Beton bertulang memiliki beberapa aspek penting untuk memastikan kekuatan, ketahanan, dan efisiensi struktur. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu jenis besi tulangan. Jenis besi tulangan yang pertama ada besi polos atau BJTP. Besi polos cocok untuk konstruksi ringan. Yang kedua ada besi ulir. Besi ulir biasanya digunakan untuk struktur utama atau tulangan pokok. Fungsi balok. Balok adalah bagian struktur yang penting dalam bangunan. Berikut adalah fungsi balok pada bangunan. 1. Menahan berat beban struktur pada bangunan. 2. Menyalurkan beban ke kolom. 3. Mendistribusikan beban secara merata ke seluruh pondasi pada bangunan. 4. Memperkuat struktur pada bangunan. Yang kelima, mencegah keruntuhan bangunan. Dan yang keenam, memberikan stabilitas lateral pada bangunan. Fungsi tulangan pada balok. Tulangan pada balok berfungsi untuk menahan gaya tarik, gaya geser, dan momen lentur. Tulangan pada balok juga berfungsi untuk memperkuat beton dan meningkatkan daya tahannya terhadap beban. Jenis-jenis tulangan pada balok diantaranya tulangan longitudinal. Tulangan yang dipasang sejajar dengan arah panjang bangunan atau struktur. Balok kolom atau plat. Tulangan ini berfungsi untuk menahan momen lentur yang terjadi akibat beban yang bekerja pada elemen tersebut serta mendistribusikan beban sehingga menjaga stabilitas dan kekuatan struktur secara keseluruhan. Yang kedua, tulangan geser. Tulangan geser atau tulangan sengkang atau tulangan stirrup dirancang untuk menahan gaya geser yang terjadi pada balok. Tulangan ini bisa dipasang secara vertikal, miring, atau diagonal, spiral, dan lentur yang dibengkokkan. Yang ketiga, tulangan pembagi. Tulangan ini digunakan untuk menjaga jarak antar tulangan utama dan memberikan stabilitas pada struktur. Tulangan ini biasanya dipasang secara horizontal dan berfungsi untuk mencegah pergeseran tulangan utama. Yang keempat, tulangan rangkap. Penggunaan tulangan yang terdiri dari 2 atau lebih lapisan tulangan yang dipasang dalam satu elemen struktural, balok plat dan atau kolom. Penggunaan tulangan rangkap bertujuan untuk meningkatkan kapasitas struktural dan daya tahan beton terhadap beban yang bekerja. Adapun tahapan pelaksanaan. 1. Pekerjaan pengukuran atau marking. Pekerjaan pengukuran dilakukan oleh surveyor untuk menentukan titik ketinggian atau elevasi, batas lokasi, dan posisi balok yang akan dibuat sebagai patokan pekerjaan balok sesuai dengan gambar yang telah dibuat. Yang kedua, pekerjaan pemasangan perancah.
Perancah berfungsi sebagai tempat perletakan untuk menahan beban dari backing, besi tulangan, serta para pekerja. Perancah yang biasa digunakan untuk menggunakan bambu, scaffolding, atau bahkan gabungan bambu dan scaffolding. Pekerjaan pemasangan backing. Saat pemasangan backing harus dilakukan pengecekan untuk memastikan posisi backing berada pada elevasi yang benar. Biasanya digunakan benang untuk menarik garis lurus. Selain itu, juga perlu pengecekan lebar dan tinggi backing. Pekerjaan pembersihan tulangan. Besi tulangan yang dipakai biasanya sudah dihitung kekuatannya sesuai yang direncanakan agar tidak terjadi kegagalan struktur. Pemasangan beton decking atau tahu beton digunakan agar balok memiliki semut beton. Semut beton berfungsi sebagai pelindung besi tulangan dari udara bebas dan air lembab dari luar agar besi tulangan tidak terjadi korosi. Pemasangan beton decking dilakukan setelah pembersihan selesai. Quality control atau QC. Sebelum memulai pengecoran, dilakukan pengecekan oleh tim QC. Pengecekan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan besi tulangan, diameter tulangan, jarak tulangan, serta posisi tulangan. Pekerjaan pengecoran. Pengecoran dilakukan apabila setelah tim QC melakukan pengecekan dan semua kondisi area yang akan dicor dipastikan baik. Sebelum adukan beton dituangkan, biasanya dilakukan uji selam tes dengan mengambil sampel beton yang berada di dalam mobil mixer. Perawatan beton. Perawatan beton sangat perlu dilakukan agar mutu beton yang dihasilkan sesuai dengan perencanaannya. Pekerjaan pembongkaran backing. Pembongkaran backing dilakukan setelah beton berumur antara 10 sampai 28 hari. Cara pelaksanaan balok. Sebelum melakukan pengerjaan pulangan balok, perlu dilakukan yang pertama, perhitungan kebutuhan tulangan untuk menghitung jumlah, ukuran tulangan, dan jenis diameter tulangan yang diperlukan. Menggunakan rumus dan metode sesuai dengan SNI 2847. Kemudian, pembuatan gambar detail. Desain harus mempertimbangkan beban yang akan diterima oleh balok seperti beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Gambar detail penulangan harus mencakup panjang dan jumlah tulangan, letak tulangan utama dan tambahan, serta pemotongan dan sambungan tulangan. Berikutnya pemotongan besi tulangan. Besi tulangan yang dipotong harus sesuai dengan ukuran yang telah diukur berdasarkan gambar kerja. Lalu pemasangan tulangan utama. Pasangan tulangan utama di bagian bawah dan atas balok. Pastikan tulangan utama diletakkan sejajar dan pada posisi yang benar. Ikat tulangan utama menggunakan kawat bendrat. Gunakan spacer untuk menjaga jarak antara tulangan dan backing. Biasanya sekitar 2-3 cm dari dasar backing. Yang kelima, pemasangan sengkang. Pasang sengkang secara vertikal di antara tulangan utama. Sengkang berfungsi untuk menahan tulangan utama agar tidak bergerak dan memberikan kekuatan tambahan. Yang keenam, pengecekan dan pengujian. Sebelum pengecoran, lakukan pemeriksaan untuk memastikan semua tulangan terpasang sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Pastikan tidak ada kerusakan pada tulangan dan semua sambungan aman. Yang ketujuh, pengecoran beton. Setelah semua tulangan terpasang dengan baik, proses pengecoran beton dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lakukan pengecoran beton dengan hati-hati, pastikan beton mengisi semua ruang di sekitar tulangan dan tidak ada gelembung udara yang terperangkap, serta menggunakan campuran beton yang sesuai dengan spesifikasi. Untuk pembahasannya, studi kasus yang kami ambil adalah gedung rusun PUPR 2 lantai yang memiliki luas bangunan 241,2 meter persegi. Gedung ini diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara santri di Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Salah satu komponen gedung ini menggunakan balok dengan ukuran 250 mm x 400 mm yang akan kita bahas. Pembahasannya yang pertama, tulangan utama. Tulangan utama yang digunakan pada balok ini pada wilayah tumpuan tulangan atas bawah menggunakan 3D16 dan wilayah lapangan tulangan atas bawah menggunakan 3D16. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan tulangan. Ada perhitungan tulangan tumpuan dan untuk tulangan lapangannya. Untuk metode yang dilakukan seperti ini di slide yang sudah kami tampilkan.
Ini berfungsi untuk mengecek apakah tulangan yang sudah ditentukan itu sudah aman untuk beban yang diterima atau belum. Untuk urutan metodenya seperti berikut. Dan jika hasilnya oke, maka tulangan tersebut yang diasumsikan sudah bisa dipakai. Kemudian berikutnya ada pembahasan tentang tulangan sengkang. Tulangan sengkang yang digunakan pada balok pada studi case tersebut pada wilayah tumpuan D10/100 dan wilayah lapangannya D10/150. Berikut adalah contoh gambar kerjanya. Ini adalah contoh gambar kerja dari ring baloknya dengan dimensi 25 x 45 cm. Dengan tulangannya, tulangan atas 3 buah dengan ukuran 16 mm, sama untuk tulangan bawahnya, dan tulangan pinggangnya 2 buah dengan ukuran 13 mm, yaitu menggunakan tulangan ulir. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah pengecekan untuk tulangan geser tumpuan. Dengan metode yang kami pakai di slide ini dapat mengecek apakah balok tersebut membutuhkan tulangan geser atau tidak. Berikut adalah urutan metodenya. Kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang tekuan. Kami berpedoman pada SNI nomor 3 2847 tahun 2002 yang berbunyi bengkokan 135 derajat untuk batang D25 dan yang lebih kecil ditambah perpanjangan 6D pada ujung bebas berkaitnya. Kemudian ini adalah tabel untuk ketentuan peraturan tulangan yang dipakai. Untuk ukuran tulangan D10 sampai dengan D25, panjang minimal tekukannya itu 6 dB. Yang dimaksud di sini adalah 6 dikali diameter tulangan. Kemudian untuk selanjutnya ada diameter 29, diameter 32 dan diameter 36 menggunakan ukuran 8D. Dan yang terakhir ada tulangan ukuran D44 dan D56 menggunakan ukuran 10D. Kemudian ada contoh gambar untuk penerapan peraturan tersebut. Jadi ujung tekukannya disesuaikan dengan ukuran dari tulangannya. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.